Kami ajak Anda pemirsa bergabung bersama dengan rekan kami. Ini merupakan aktivis kemanusiaan relawan yang sering berkomunikasi dengan Tivuan. Ada Mas Muhammad Hussein. Assalamualaikum Mas Hussein. Assalamualaikum Kami Mas Hussein. ingin tahu bagaimana reaksi dari Mas Hussein mendengar kabar wacana dari Amerika Serikat 2 juta warga Gaza akan direlokasi di Indonesia, Mas Hussein. Baik, alhamdulillah. Pertama saya pastikan suara saya jelas bisa dengar ya. Kalau oke, saya lanjutkan. Ya. Baik, pertama bicara menanggapi statement Trump yang mengatakan bahwa ide dia untuk menerjang Gaza ke Indonesia. Pertama ya kita bisa mengerti bercanda atau kalaupun serius ya itu nggak logis. Kedua, kita melihat track recordnya Amerika. Pemerintah Amerika ini sejak awal mereka adalah partner crime ya, partner in crime. Mereka adalah partner utama dan terbesar Zionis dalam yang genosida Gaza. Itu tidak diakui, tidak bisa dibantah lagi. Seluruh negara sepakat untuk menghentikan genosida. Amerika memveto. Amerika mensuplai berbagai bantuan-bantuan total untuk membantai warga Gaza melalui Israel. Jadi kalau kita mendengar berbagai statement dari Amerika, wajar kalau kita pun berpikir ini pasti ada sesuatu di balik ini. Amerika bukan negara ya yang ingin memberikan kebaikan dunia, tapi kita lihat rekodnya mereka adalah negara yang memberikan kehancuran di Afghanistan, di Irak, di Suriah, hingga di Gaza. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat di sini ada Mbak Monik ya. Senang sekali Tivuan bisa mengundang lagi Mbak Monik untuk memberikan pelajaran kepada masyarakat Indonesia bahwa ternyata ada loh pendukung genosida di tengah-tengah kita. Ternyata ada loh orang Indonesia tapi pro terhadap pembantaian warga sipil gitu loh. Dan ini bagus ya untuk edukasi masyarakat. Ini kayaknya akan jadi bahan untuk lagi bikin konten. Jadi kalau tadi Mbak Monik bilang bahwa oh ini ada tema kemanusiaan gitu ya, kita ingin bantu. Mbak Monik kemana aja? 15 bulan Gaza dibantai, anak-anak wanita itu dibunuh ketika mereka sudah tertidur pulang kelaparan ke dunia, dikerahkan mereka dibantai. Kok nggak ada suara-suaranya? Monik yang katanya sangat manusia. Jadi kamu itu kontradiktif. Dia mengatakan oh ini atas kemanusiaan, tapi ketika Gaza genosida dibantai, dia mendukung habis genosida, dia mendukung mekanisme membantai anak-anak Gaza. Itu jadi sesuatu hal yang lucu sekali untuk keluar dari kata-kata Mbak Monik ketika bicara tentang kemanusiaan. Kemudian ketika tadi dikatakan bahwa Israel itu betapa sangat perhatian terhadap sandranya, makanya jenazahnya pun yang 30 itu diminta pulang. Ini Mbak Monik ini adalah memang nggak punya sumber ya. Yang membunuh 30 lebih sandera Israel di Gaza itu tentara Israel sendiri dalam berbagai aksi-aksi serangan yang dilakukan siang malam terhadap warga Gaza. Sebaliknya, pejuang-pejuang Gaza ini mereka malah berusaha menjaga, memberikan kenyamanan. Bahkan kita lihat ketika para tawanan ini dibebaskan, itu dalam kondisi sehat, senyum, dada-dada, dan dikasih hadiah. Luar biasa sekali. Itulah sifat-sifat teroris yang menurut Mbak Monik ya, sementara pembunuh sipil dianggap pejuang bagi seorang Monik. Ya, jadi menurut saya bagaimana dengan warga Gaza? Apa tanggapan mereka? Mau nggak direlokasi sementara ini? Seperti permintaan teman-teman Tivuan, sudah saya datangkan seorang jurnalis dari Gaza, namanya Muhammad Al-Masri. Beliau merasakan genosida selama 7 bulan, dan beliau ini ya Insya Allah ya menceritakan betapa Gaza ini memang ketika orang yang cinta pada tanah air. Tanggal 6 Oktober beliau di Mesir, karena beliau juga punya program di Mesir. Ketika Gaza diserang tanggal 7 Oktober, dia langsung masuk ke Gaza karena dia tidak ingin meninggalkan masyarakatnya dalam kondisi dibantai sendirian. Dia ini jurnalis, jadi punya kewajiban untuk untuk mendokumentasikan dan menyuarakan di Gaza. Jadi silakan saya kembalikan ke Tivuan atau mungkin langsung sampaikan pernyataan dari dia atau gimana baiknya. Baik, terima kasih Mas Hussein.
Ingin ditanggapi, Mbak Monik? nggak terlalu Fakta dengar yang Mbak ya. Monik utarakan menurut Mas Husin semuanya keliru. Keliru. Oke, saya hanya bisa menampilkan data dan fakta yang saya tahu. Dan yang setahu saya inilah faktanya. Ada bayi yang ditawan. Sampai hari ini Kefir Bibas dan kakaknya masih ada di Gaza. Mas Husin mau ngomong apa? Mas Husin harusnya tahu dong. Ada penawanan 253 orang ditawan dan sekarang mereka ditukar diganti dengan teroris. Mas Husin apa setuju penculikan demi untuk kemerdekaan Palestina? Yang notabene Palestina itu sudah ada presiden, sudah ada kedutaan besar di Indonesia. Nah, kalau kita mau Oke, menjadi silakan ditanggapi orang, dulu, Mbak, ditanggapi dulu boleh? Silakan Mas Husin. Di penjara-penjara Israel itu ada 10.000 tawanan Palestina di penjara secara tidak adil ya. Anak-anak kecil pulang sekolah ditawan. Itu banyak kejadian di Barat, ditawan gitu saja. Terus yang ada kejadian di dunia dan tidak ada kekuatan manapun di dunia yang bisa mencipta Israel dan bisa menghukum Israel. Karena warga Gaza merasa putus asa, ya sudah, kita harus berjuang sendiri. Tapi dengan cara-cara yang fair. Maka ketika mereka menyandra warga Israel, pemukim warga Israel, bukan untuk lalu disiksa, lalu untuk dieksploitasi, bukan. Tapi untuk ditukar lagi dengan kawan-kawanan yang ada di penjara Israel. Di masalahnya itu hukum perang, itu boleh diperbolehkan. Kecuali kalau memang Bu Monik tidak paham masalah perang, gitu ya. Jadi, dan ketika tadi Monik mengatakan bahwa ditukar dengan teroris, jadi definisi teroris itu apa? Saya mau tanya, menurut Monik, ini Netanyahu pemberontak itu teroris bukan? Coba saya mau tanya apa jawabannya. Karena menurut undang-undang internasional, menurut pengadilan internasional, dia sudah dianggap teroris. Oke, saya bertanya, setelah membunuh 47.000 warga Gaza, anak-anak, wanita, menurut Monik, Netanyahu itu teroris atau bukan? Oke, boleh dijawab Mbak. Tadi pertanyaan terakhir, apakah kemudian menurut Mbak Monik Netanyahu itu teroris atau bukan? Gitu? gini, ketika Israel diserang oleh teroris pada 7 Oktober 2023, kira-kira usulan Mas Husin apa? Apa yang harus dilakukan oleh seorang presiden ketika warga negaranya 1.200 orang dibunuh, 253 tawanan dibawa ke Bagaimana dengan Gaza? warga Gaza, Mbak? Hampir 46.000 di sana, sebagian besar anak-anak dan juga wanita. Sudah beberapa kali saya nyatakan di TV One, mulai dari dua sisi sampai ke catatan demokrasi. Jika pada tanggal 8 Oktober 2023 Hamas melepaskan Sandra, maka tidak akan terjadi perang. Narasi Kan ini yang sudah diulang diminta berkali-kali. adalah Sandra, bebasin dong Sandranya. Nggak mau sampai hari ini pun pertukaran tawanan dicicil. Bayangin hari ke-7 baru nanti dikasih 4 orang. Hari ke-14 dikasih 3 orang. Hari ke-28 3 orang sampai 42 hari. Come on, kita di masa modern. Masa sih kita nggak adil sesama manusia, orang Yahudi, bangsa Israel itu manusia juga. Oke. Sekalipun kesepakatan itu sudah akan diawasi oleh Mesir, Qatar, dan juga PBB, kita boleh ke Prof. Hikmahanto. Bagaimana Prof. Hikmahanto melihat 2 juta warga Gaza, wacananya akan direlokasi ke Indonesia, apakah sudah tepat? Ditampung atau tidak, Prof? Jadi gini, pertama kita harus kembali flashback ke 7 Oktober 2023 ya. 7 Oktober 2023 memang Hamas ketika itu melakukan serangan mendadak. Dan kemudian setelah itu ada serangan balasan dari Israel. Nah, saya juga sudah banyak menyampaikan. Serangan balasan dari Perdana Menteri Netanyahu ke Hamas. Apa titik yang membuat dia menang? Menang itu karena 3 hal. Pertama, Sandra harus dikembalikan. Kedua, para pejuang teroris, petingginya sampai pendukungnya, bahkan calon pejuang Hamas, anak-anak, bahkan wanita-wanita yang akan melahirkan pejuang-pejuang Hamas harus habis.
Dan ketiga, Gaza harus bisa dikuasai oleh Israel. Sehingga ke depannya tidak akan pernah ada lagi serangan dari Gaza ke Israel. Ini dikonfirmasi ketika Joe Biden diwawancara. Karena Joe Biden mengatakan, saya bicara dengan Bibi. Apa yang dia lakukan salah. Tapi apa kata Bibi? Hey, Amerika, kamu lakukan hal yang sama ketika kamu menerima serangan mendadak dari Jepang. Apa yang kamu lakukan? Civilians, kamu bom atom. Kamu kuasai Jepang. Kamu kendalikan Jepang. Itu yang saya lakukan. Tapi Joe Biden mengatakan, that's before the United Nations was formed. Sebelum ada PBB. Sekarang sudah. Jadi, saudara-saudara sekalian, kita harus paham bahwa Perdana Menteri Netanyahu, kalau bicara menang adalah 3 hal itu. Lalu kemudian, sekarang ada 2 juta yang mau direalokasi ke Indonesia. Pertanyaannya, apakah memang atas kehendaknya? Atau realokasi ini paksaan tapi tidak dengan menggunakan senjata. Dengan menggunakan alibi bahwa Gaza akan direkonstruksi. Kalau misalnya dengan alibi pemanis bahwa mau direkonstruksi, kemudian dipinggirkan dulu ke Indonesia, katakanlah begitu. Apa jaminannya bahwa mereka bisa kembali ke Gaza? Karena apa? Tadi yang saya katakan, Israel hendak menguasai Gaza sehingga Gaza tidak akan lagi menjadi momok serangan-serangan mendadak ke Israel. Ya. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian bayangkan, 50.000, hampir 50.000, 46.000, 50.000, dilakukan serangan yang menurut masyarakat internasional, bahkan negara-negara yang pemimpinnya tidak setuju bahwa ini adalah dugaan genosida, tapi masyarakat internasional, masyarakat yang ada di negara tersebut mengatakan bahwa ini dugaan genosida. Itu kan merupakan kritikan. 50.000 dihabisi, mungkin suatu hari nanti semua akan dihabisi di Israel itu, di Gaza itu. Sekarang dengan wajah kemanusiaan. Ini kan manusiawi. Datang dengan menawarkan bahwa sudah demi kemanusiaan silahkan 2 juta keluar. Tidak ada serangan, tidak perlu senjata untuk membasmi mereka, tidak perlu dapat kritikan dari dunia internasional. Tetapi direlakan untuk pindah. Sekarang kita bercerminlah kepada kita Indonesia. Lagu kebangsaan kita Indonesia Raya pertama kali disebut tanah airku. Tanah airku. Tanah airku. Bagi orang Palestina pun kalau dia direalokasi, dia akan berteriak tanah airku. Baru negeriku, baru bangsaku. Kedua, kalau kita refleksikan ke Indonesia, yang kita perjuangkan untuk rakyat Palestina adalah apa? Bukan masalah solidaritas keislaman. Konflik yang ada di Palestina sama sekali bukan berkaitan dengan agama. Walaupun pasti dikait-kaitkan. Tapi ini masalah tanah yang diambil secara ilegal. Dan konstitusi kita mengatakan bahwa penjajahan di atas bumi harus dihapuskan. Jadi kita bukannya tidak mau menerima rakyat Palestina. Tetapi kita tidak mau dan tidak rela kalau rakyat Palestina harus keluar dari tanahnya. Dan kemudian melanggengkan penjajahan yang dilakukan oleh Israel. Seperti itu. Jadi ini semata alibi Amerika Serikat sebagai akal bulusnya
Dugaan Betul Prof. sekali. Membuat warga Gaza meninggalkan Sekarang tanahnya. ini saya lihat Presiden Trump, gayanya sekarang tidak lagi seperti pada awal beliau menjabat. Kalau awalnya beliau menjabat itu berhadapan-hadapan dengan Cina, dia keras dan sebagainya. Sekarang Cina itu sebelum dia dilantik ditelepon Presiden Xi Jinping. Cina itu diundang untuk hadir. TikTok dibuka lagi. Tapi apa? Belakangnya nih yang repot. Dia bilang TikTok saya buka, tapi saya minta 50% harus ke negara. Ini namanya ngerampok kalau 50%. Pasti Cina nggak mau. Jadi kita harus paham, kita harus tahu. Presiden Trump itu adalah presiden yang selalu mengatakan make America great again sama America first. Yang kedua, Presiden Trump akan mati-matian akan berada di belakang Israel. Tidak seperti Joe Biden. Jadi bukan atas dasar kemanusiaan itu tadi ya? Bukan atas dasar kemanusiaan. Mbak Monik. Monik. Ya mungkin saya bisa koreksi sedikit data Profesor Hikmahanto yang terhormat. 50.000 korban, perlu Bapak Ibu ketahui Israel selalu memerintahkan evakuasi ketika akan melakukan penyerangan. Karena itulah orang-orang di Gaza Hamas tahu bahwa di lokasi A akan diserang, makanya mereka kasih booby trap. Dari data yang diklaim oleh Departemen Kementerian Kesehatan Gaza yang notabene Gaza itu adalah pemdanya adalah Hamas, jangan lupa, dan Hamas adalah kelompok teroris yang diakui sebagai kelompok teroris oleh Arab Saudi, oleh Amerika. Poinnya Mbak? Nah, mereka poinnya adalah data dari Hamas, apakah valid? Nah, dari 46.000 data yang diklaim oleh Kementerian Kesehatan Hamas, 20 ribuan itu adalah Hamas, anggota Hamas atau militan Hamas. Nah, jadi kalau misalnya dibilang tanah air orang Gaza adalah Gaza, maaf ini keliru juga. Karena pada tahun 1948 dari 1948 sampai 1967 Gaza dikuasai oleh Mesir, bukan oleh Israel. Gaza dikuasai oleh Mesir. Baru terjadi perang 6 hari 1967. Dalam waktu 6 hari Israel merebut Gaza dari Mesir. Israel merebut Gurun Sinai dari Mesir. Jadi pertanyaan saya, jika memang tanah air orang Gaza adalah Gaza, itu dimulai sejak tahun berapa? Oke, Prof. Jadi begini, satu fakta kalau saya nih sebagai orang hukum bisa dilihat dari dua perspektif yang berbeda. Satu fakta, maka kita punya ini forum catatan demokrasi. Karena kalau bicara demokrasi, memang satu fakta, narasinya bisa dua hal yang berbeda. Bagi rakyat Palestina mengatakan bahwa kami diserang dan masyarakat dunia, Afrika Selatan yang nggak ada kaitannya dengan Islam, mengajukan ke Mahkamah Internasional untuk mengatakan bahwa Israel telah melanggar konvensi genosida. Lalu kemudian Mahkamah Kejahatan Internasional mengeluarkan surat penangkapan. Memang tidak hanya petinggi Israel, petinggi Palestina juga. Tapi kaitannya dengan apa? Kejahatan internasional. Pelanggaran HAM berat. Nah, satu fakta bisa dilihat dari dua perspektif yang berbeda. Satu fakta bisa dilihat dari tanggal yang berbeda. Tarikannya mau kemana ini kita cerita. Ya. Tapi kalau misalnya saya ditanya, kan kita bicara soal yang 2 juta warga Gaza yang mau direalokasi. Lalu saya mendengar wawancara daripada Presiden Joe Biden terkait dengan apa yang disampaikan oleh Perdana Menteri Israel. Dia ingin mengulang apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Pertanyaan saya, apakah seluruh rakyat Israel setuju dengan Bibi, Perdana Menterinya? Tidak. Ada dari mereka yang mereka juga tidak bisa melihat. Cara-cara Perdana Menteri Netanyahu melakukan serangan membabi buta termasuk pada rakyat-rakyat Palestina. Apa saya setuju dengan apa yang dilakukan Hamas?
Saya boleh katakan mungkin saya tidak setuju. Tapi yang saya harus bela adalah rakyat Palestina. Kita di sini bukan membela Hamas. Kita di sini membela rakyat Palestina. Yang dia juga punya cinta terhadap tanah airnya. Dia ingin dia bisa merdeka di tanahnya. Sama seperti bangsa kita. Kita ingin menjadi bangsa yang merdeka. Seperti itu. Oke, apakah kemudian rakyat Gaza juga kemudian sepakat dengan wacana ini? Kita nanti tanyakan usai jeda saat lagi.